Bocah asu, kowe nyelok aku arep mateni awakmu dhewe. Kamu memanggil aku, mau membunuh dirimu sendiri. Wis arep mati wae dadak njaluk tulung. Sudah mati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Joy di channel Situs Misteri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk video kali ini, Bang Joy akan melanjutkan cerita dari Twitter tulisannya Dioseta yang berjudul Dalang Demit Kampung Wayang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa subscribe. Dan seperti apa untuk kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah gubuk di tengah sawah, aku memaparkan sebuah mantra. Tidak semua bisa melihat keberadaan mereka, Danan. Mereka tidak memiliki wujud, ucapku. Tapi kan kita bisa melihat keberadaan mereka, Pak. Balas satu-satunya putraku, Dananjaya Sambara, yang terlihat masih belum mengerti dengan apa yang ku maksud. Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaannya. Aku nimbali, Surgoloko, Surgo Kayangan. Beberapa bisa mengundang mereka dari tempat yang sangat jauh, tapi pastikan mengundang mereka yang berasal dari tempat yang baik-baik, entah dari bumi atau dari alam lain. Jelasku lagi sementara Danan hanya mengangguk mendengar ucapanku. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Saat kita memanggil, kita sudah siap atas kedatangan mereka, apapun konsekuensinya. Dan sejatinya mantra ini bertujuan merubah keputusasaan menjadi sebuah harapan. Sepertinya Danan masih terlalu kecil untuk menerima makna dari mantra yang diturunkan oleh leluhur kami. Namun aku tahu pasti, suatu saat ia akan pantas mengemban tanggung jawab dan beban yang turun-temurun dijalankan oleh keluarga kami sejak zaman leluhur. Sebuah tanggung jawab penyandang nama Sambara. Hujan yang begitu deras membasahi tanah lapang di antara sebuah hutan dan desa. Kilatan dan sambaran petir bersahutan seolah menyambut kedatangan sesosok makhluk yang muncul di hadapan kami. Kakek tua bungkuk berambut putih panjang muncul berdiri di hadapanku. Bocah asu, kowe nyelok aku arep mateni awakmu dhewe. Kamu memanggil aku, mau membunuh dirimu sendiri. Ucap makhluk itu dengan nada marah dan sedikit rasa khawatir. Ngapunten Eyang, mboten wonten dalan liyane. Kula butuh bantuan Eyang. Maaf Eyang, tidak ada jalan lainnya. Aku butuh kekuatan Eyang, ucapku menjelaskan situasi yang terjadi. Makhluk itu melihat segerombolan pasukan demit yang dipimpin seseorang berpakaian dalang dengan kekuatan hitam di sekitarnya. Itu Mas Bisma, tanya Bimo yang penasaran dengan perbincangan kami. Dia leluhur kita. Dengan mantra yang kubacakan, aku bisa memanggilnya dengan perantaraan Kris Argasukma, jelasku pada Bimo. Bimo masih belum yakin, namun ia memaksakan dirinya untuk mengerti. Bimo, aku butuh kekuatanmu. Saat dia ngamuk, dia tidak bisa membedakan mana musuh, mana kawan. Tolong lindungi warga desa. Bimo mengangguk walau aku yakin masih banyak pertanyaan di kepalanya. Sebelum siap menyerang, tubuhku mulai terhuyung. Aku sudah tahu konsekuensi apabila menggunakan mantra ini lagi. Aku tetap berusaha sekuat mungkin menjaga agar cairan merah di mulutku tidak sampai keluar dan membuat Bimo khawatir. Wis arep mati wae dadak njaluk tulung. Sudah mati saja, masih minta tolong. Ledek Ki Jaruk yang sedang memperhatikan makhluk yang kupanggil itu. Seketika makhluk berwujud kakek tua bungkuk itu melompat dengan diselimuti kabut hitam dan menyerang semua makhluk yang ada di depannya.
Dengan sekali tebasan cakarnya, makhluk berwujud burung raksasa yang menjaga dalang itu terbelah menjadi dua dan kembali menjadi wayang kidangan yang sudah terbelah. Kakek asu! Ucap Ki Jaruk yang kembali melontarkan serangan dari wayang buto untuk melindungi dirinya. Kakek tua itu semakin mengamuk dan melompat dari tanah ke pohon-pohon lainnya dan menyerang ke segala arah. Aku menerjang ke medan perang, bukan untuk melawan Ki Jaruk, tapi untuk menahan serangan leluhur yang kupanggil setiap akan menyerang ke warga desa yang masih terpengaruh kutukan Ki Jaruk. Bimo juga tidak henti-hentinya merapal mantra agar semua serangan kakek itu yang mengenai warga segera pulih dan tidak mengakibatkan kematian. Dengan strategi ini, kami bisa menghabisi hampir seluruh anak buah Ki Jaruk, hingga tidak bisa lagi ia panggil menggunakan wayang kulitnya. Sayangnya, ini terlalu lama. Aku hampir tidak bisa mempertahankan kesadaran dengan kondisi ini. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya aku melihat hanya tinggal sesosok makhluk yang melindungi Ki Jaruk. Dia adalah sosok wayang Kurawa berwujud buto. Dengan segera aku mengarahkan setiap serangan kakek tua itu, hingga serangannya terpental ke arah raksasa hitam dengan wajah yang paling beringas. Sebuah cakaran tak cukup untuk menumbangkan makhluk raksasa itu. Berkali-kali serangan dari leluhur yang kupanggil itu tidak mampu menumbangkan senjata terakhir Ki Jaruk. Aku teringat dengan siasatku saat melawan Buto Lireng di desa Kandimaya dulu, dan segera memberi isyarat pada Bimo. Seketika aku mengunjamkan keris ke arah dada raksasa itu, dan tentu saja segera dihempaskan dengan lengan besarnya yang sudah penuh luka oleh serangan kakek leluhurku itu. Seketika Bimo menangkap tubuhku dan merapalkan mantra penyembuh. Kue bakal mati sio-sio. Ucap Ki Jaruk yang segera menarik kerisnya dan menerjang ke arahku. Namun dia tidak sadar. Saat ini, keris Rogo Sukmo telah tertancap di punggungnya dengan sukmaku yang telah berpindah dari ragaku melalui sisi mati Ki Jaruk. Seketika darah hitam bermuncratan dari mulut dalang demit itu hingga membasahi tubuhnya. Bocah bajingan! Mana tawamu yang dari tadi meledek kami? Ledekku yang sebenarnya juga sedang setengah mati mempertahankan kesadaran. Seketika terdengar suara ledakan besar yang berasal dari tumbangnya demit buto yang dipanggil oleh Ki Jaruk. Melihat itu, wajah panik Ki Jaruk terlihat. Ia memanggil warga desa untuk menjadi tameng bagi dirinya. Beruntung Bimo cukup sigap untuk membacakan mantra yang menahan gerakan warga desa itu. Seolah mencari kesempatan, Ki Jaruk berjalan mundur dan mencoba melarikan diri masuk ke dalam hutan yang menghubungkan desa ini dengan kediamannya tadi. Sialnya, di sana sudah berdiri kakek tua bungkuk dengan wajahnya yang penuh amarah. Matanya memutih seolah sudah siap mengamuk. Melihat keadaan itu, aku segera kembali ke ragaku dan meminta Bimo untuk memasang mantra pelindung. Sementara itu, eyang leluhurku terus menghabisi Ki Jaruk dengan mencapik-capik tubuhnya dengan bengis hingga tidak berwujud. Setelah kejadian itu, aku menyimpan kerisku kembali ke dalam sukma dan kakek tua itu kembali mendapatkan kesadarannya. Sebaliknya denganku, seketika darah bermuncratan dari mulutku, seolah menandakan bahwa ini adalah bayaran atas ilmu yang kugunakan tadi. Mas Bisma kenapa? Ucap Bimo yang segera membacakan mantra pemulih untukku namun tidak berhasil. Bimo tidak menyerah. Ia menggunakan kesaktian keris sukma geninya untuk memulihkan tubuhku, namun itu semua percuma. Geni saka keris sukma geni mengiso mulihke tatu karo kutukan. Ora iso marek ke penyakit. Api dari keris sukma geni hanya bisa memulihkan luka dan kutukan, tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ucap leluhurku yang sepertinya sangat mengenali keris yang dipegang oleh Bimo. Penyakit? Bukannya semua ini karena mantra itu? Tanya Bimo yang bingung harus berbuat apa.
Aku mencoba tertawa dengan semua darah yang masih membanjiri mulutku dan menggelengkan kepala untuk memberi penjelasan kepada Bimo. Bukan, penyakitku membuat tubuhku menanggung beban saat menggunakan mantra pemanggil itu. Eyang juga sudah tahu itu? Jelasku, namun kakek itu hanya memalingkan pandangannya dan meninggalkan kami. Sambara, keturunan goblok, sing ora sayang nyawa. Sambara, keturunan bodoh yang tidak sayang nyawa. Ucap kakek tua itu yang segera menghilang bersama dengan rintik hujan di tengah kegelapan hutan. Itulah hal terakhir kali yang kuingat selain wajah cengeng Bimo yang melihat tubuhku penuh dengan darah. Aku tidak tahu yang terjadi setelahnya, namun saat itu, di tempat itu, yang aku tahu kesadaranku perlahan mulai memudar. Sebuah mimpi muncul pada saat itu. Sebuah penglihatan tentang seorang pemuda. Seorang pemuda yang ditakdirkan bertemu dengan berbagai bencana. Dia menghadapi roh-roh jahat berbagai wujud, hingga berbagai kutukan dari berbagai tempat. Terlihat juga suatu kejadian di kala pemuda itu menghadapi sebuah pertarungan sengit. Untungnya, dia tidak sendirian. Seorang pemuda lain selalu menemaninya dengan roh kera yang melindunginya. Di sisi lain, ada seorang nenek tua berilmu hitam dan kakek sakti yang mengendalikan pusaka mata tombak. Ia membacakan mantra yang baru saja kurapalkan. Seolah kejadian itu menjawab siapa sosok pemuda itu. Tak lama setelahnya, aku tersenyum saat melihat masih ada seseorang yang mendampinginya. Wajahnya memang sudah menua, namun dia terlihat semakin bisa diandalkan. Aku bersyukur saat mengetahui dia, Bimo masih ada untuk mendampingi pemuda itu. Perlahan sebuah cairan masuk membasahi kerongkonganku, seolah memberikan sedikit tenaga untukku membuka mata. Saat ini, terlihat di hadapanku Bimo dan Ki Darubaya memandangku yang berada di atas sebuah ranjang dan ruangan yang penuh dengan bau obat. Bimo, ini di mana? Tanyaku. Bimo menatapku dengan mata yang sayu. Terlihat rasa lelah yang amat sangat di wajahnya. Di rumah sakit, Mas. Kenapa Mas Bisma nggak cerita kalau ada kanker di paru-paru Mas Bisma? Tanya Bimo yang tidak sabar menunggu penjelasanku. Aku hanya tersenyum dan kembali menutup mataku dari silaunya lampu kamar rumah sakit ini. Kamu juga manggil Danan dan Kirana ke sini? Tanyaku. Bimo menggeleng. Enggak, Mas. Aku nggak tahu. Apa mereka tahu penyakit Mas Bisma? Tanyanya. Bagus. Nanti biar aku yang cerita pelan-pelan ke mereka, balasku. Bimo mengangguk setuju. Nanti biar saya yang bilang ke Kirana kalau kamu masih membantu saya di desa. Mas Bisma istirahat saja sampai pulih, ucap Ki Darubaya yang berusaha membantuku. Terima kasih Ki. Maaf merepotkan, ucapku sambil tersenyum. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Yang kami lakukan masih jauh untuk membalas budi kalian, lanjut Ki Darubaya. Mendengar ucapannya, aku segera menoleh ke Bimo. Berarti warga desa selamat? Tanyaku pada Bimo. Bimo hanya mengangguk dan aku membalasnya dengan sebuah senyuman yang menunjukkan rasa lega. Bapak, itu Bapak pulang, ucap seorang anak berlari menyambut kedatanganku. Itu Danan Jaya Sambara, putra kesayanganku satu-satunya. Pak Le, kok motornya keren? Danan diajak jalan-jalan dong, pintanya dengan polos. Sini naik, Pak Le boncengin sampai depan ya, balas Bimo yang segera mengajak Danan berkeliling desa menggunakan Vespa yang dipinjam dari Pak Kepala Desa Kandimaya. Bu, maaf ya, Bapak lama perginya, ucapku pada istriku Kirana yang segera membantu membawakan barang-barangku ke dalam rumah. Sudah, gak apa-apa. Badaru juga udah cerita gimana sibuknya kamu di sana. Yang penting, habis ini jangan kemana-mana lagi, jawab Kirana yang menyambutku dengan wajah manisnya. Aku beruntung bisa memiliki istri secantik Kirana dan anak sebaik Danan. Apalagi aku bisa menikmati tenangnya tinggal di rumah pinggir sawah tanpa memikirkan masalah-masalah yang tidak penting. Bapak, motornya Pak Le keren ya. Kapan Bapak punya motor begitu juga? Ucap Danan yang terkesima dengan Vespa yang dibawa Bimo. Motor Pak Le?
Tanyaku sambil menoleh ke arah Bimo. Namun ia malah meletakkan jarinya di mulut, memberikan isyarat padaku untuk diam. Aku menggelengkan kepala, melihat tingkahnya. "Nggak usah, Danan. Kalau bapak punya, nanti juga Pak Lemu stres karena kalah keren," jawabku pada Danan. "Hehe, iya, bener juga ya. Bapak kan ganteng, nggak kayak Pak Le," ucap Danan yang sepertinya memang mencoba menggoda Pak Le-nya itu. Bocah, awas ya, nggak tak boncengin lagi," ancam Bimo sambil tertawa. Senang rasanya bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan seluruh keluargaku. Namun aku sadar waktuku tidak banyak. Setidaknya aku harus menghabiskan sisa waktu yang kupunya untuk mewarisi semua yang kupunya kepada Danan. "Pak, kok bentuk naganya kayak begini? Nggak kayak naga yang diceritain di film-film?" tanya Danan yang memperhatikan ukiran bergambar naga di beberapa lembaran peninggalan leluhurku. "Ini naga Jawa, Danan. Di legenda kita, naga itu bertubuh ular, memiliki kaki dan tangan, dan mahkotanya di kepalanya. Itu menandakan makhluk ini menguasai sesuatu," jelasku yang berusaha mengenalkan mengenai sosok-sosok makhluk di tanah Jawa yang mungkin kelak akan ia temui. "Kalau ini siapa, Pak? Kenapa cantik banget?" tanya Danan lagi yang menunjuk kepada lukisan sesosok wanita cantik dengan kebaya berwarna hijau. "Dia penguasa Laut Selatan. Sebisa mungkin jangan pernah berurusan dengannya atau anak buahnya," jelasku lagi. Aku segera mengambil lembaran-lembaran itu dari Danan dan mengajaknya keluar untuk mempelajari hal baru. "Danan, coba ikuti gerakan Bapak," ucapku sambil memberikan sebatang kayu pendek sambil memeragakan gerakan bela diri. Danan memperhatikan dengan seksama setiap gerakanku dan perlahan mulai mengikutiku. "Gimana? Sudah hafal belum?" "Untuk hafalnya sih bisa, Pak. Tapi kenapa pakai batang kecil? Pakai yang panjang aja. Lebih gampang buat nyerang musuh," tanya Danan bingung. Aku tersenyum dan mengusap kepala Danan. "Emang musuh apa yang mau kamu lawan?" "Orang jahat lah, Pak," jawabnya polos. "Bukan, itu urusannya polisi," jawabku dengan cepat. "Terus Bapak ngajarin Danan buat apa?" tanya Danan lagi. "Buat ngebantu melawan mereka yang bahkan tidak bisa diatasi sama polisi," jawabku singkat. Entah bagaimana jawabanku bisa membuatnya merasa semangat. "Maksudnya ada yang gak bisa ditangkap sama polisi dan kita bisa melawan mereka?" tanyanya. Aku mengangguk dan tersenyum mendengar kesimpulan polosnya. "Iya, makanya batang pendek ini untuk membiasakan saat nanti kamu sudah pantas memegang keris, senjata yang ampuh untuk melawan musuhmu nanti," jelasku. Setelah mendengar penjelasanku, Danan semakin semangat dan dengan cepat mempelajari setiap gerakanku. Waktu berjalan begitu cepat, Danan tumbuh dengan semakin pintar. Di umurnya yang masih kecil itu, ia sudah banyak mempelajari ilmu yang kuberikan, hingga akhirnya aku memutuskan untuk melakukan latihan khusus di sebuah hutan di pinggir desa. "Ini keris Raga Sukma, pusaka yang diturunkan turun-temurun di keluarga kita," jelasku pada Danan. Danan memperhatikan dengan seksama. Aku membaca sebuah mantra dan menancapkan keris itu pada sebatang pohon tua. "Tugasmu kali ini hanya satu, cabut keris ini," perintahku pada Danan dan segera menunggunya di sebuah batu besar di samping pohon. Danan tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memperhatikan keris itu tanpa bergerak. "Kenapa, Danan?" tanyaku. "Tidak mungkin semudah itu kan, Pak? Pasti ada maksud tersembunyi dari latihan ini," jawabnya. Dan aku tersenyum. Rupanya di umur yang sekecil itu, ia sudah mampu menganalisa sesuatu yang akan ia hadapi. Ia hanya terdiam di tempat dan memandang keris itu tanpa bergerak. Itu berlangsung cukup lama hingga aku tertidur di sana. "Bapak, bangun, Pak," terdengar suara Danan membangunkanku yang tertidur hingga tengah hari. "Ini, Pak, makan dulu. Ibu nganterin sayur lodeh," ucap Danan dengan penuh semangat. Aku menoleh pada keris Raga Sukma yang ada di pohon dan melihat keris itu masih menancap di sana. Siapa yang menyuruh kamu makan? Tugasmu belum selesai. Keris itu masih ada di pohon itu," ucapku mengingatkan Danan. "Lah, Pak,
kerisnya udah Danan cabut kok, jawabnya dengan percaya diri. Aku kembali menoleh pada pohon itu dan masih melihat keris Raga Sukma tertancap di sana. Lalu itu apa? Tanyaku pada Danan sambil menunjuk pada keris itu. Danan juga nggak tahu, Pak. Danan benar-benar sudah mencabut keris itu, tapi keris itu masih ada di sana, jawabnya dengan polos. Aku merasa bingung dengan jawabannya, tapi raut wajah Danan tidak terlihat sedang berbohong. Danan, coba kamu berdiri, perintahku dengan penasaran. Aku menempelkan tanganku ke punggung Danan, mencoba mencari keberadaan sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Sayangnya aku menemukan itu. Wujud gaib keris Raga Sukma sudah merasuk dalam tubuh Danan. Rupanya ia berhasil mencabut wujud gaib dari keris itu. Aku tak bisa menahan tawaku atas hasil yang tidak terduga ini. Kenapa, Pak? Tanya Danan padaku. Sudah, ayo kita makan dulu. Setelah ini kita akan belajar hal yang lebih seru mengenai keris Raga Sukma. Waktu berjalan semakin cepat hingga membawa kami ke penghujung hari. Perjalanan singkat membawaku dan Danan sampai di rumah. Selama perjalanan, Danan tidak henti-hentinya membicarakan mengenai keris Raga Sukma yang ia pelajari tadi. Sayangnya, saat sampai di rumah, aku seolah melihat wajah Kirana yang sedikit termenung. Ada apa, Bu? Tumben cemberut, tanyaku sambil memasuki rumah. Nggak apa-apa, Pak. Tadi ada warga desa Kandimaya datang, katanya ada masalah lagi di sana, ucap Kirana yang seolah tidak ingin menceritakan hal ini. Masalah apa itu? Tanyaku berusaha menggali lebih. Jelasnya dia nggak cerita. Kalau nggak salah, ada beberapa warga yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Seolah rohnya nggak ada. Jelas Kirana. Aku mengernyitkan dahiku. Jelas itu sudah masalah yang serius. Pantas saja mereka sampai meminta seseorang mampir ke sini. Bapak pasti mau ke sana kan? Tanya Kirana yang sudah mengerti dengan tabiatku. Aku mengangguk. Ibu nggak melarang, tapi kalau ada hal yang berbahaya, jangan nekat ya, Pak, ucap Kirana. Aku tersenyum dan berjanji akan mengikuti ucapannya itu. Namun sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Kirana, aku izin membawa Danan ke desa Kandimaya ya, ucapku yang segera dibalas dengan wajah kesal Kirana dan wajah bingung Danan. Setelah semalam berdebat cukup panjang dengan Kirana, akhirnya ia mengizinkan Danan untuk ikut denganku. Danan sangat senang mendengar kabar itu. Pagi ini, aku dan Danan berangkat ke desa Kandimaya dengan menaiki angkutan umum. Sudah beberapa tahun semenjak aku meninggalkan desa ini dengan tidak sadarkan diri. Setelah bertarung dengan Ki Jaruk, terlihat sebuah motor Vespa terparkir di depan rumah kepala desa. Kupikir akhirnya Danan akan tahu bahwa motor Vespa itu bukan milik Bimo. Bapak, itu bukannya motor Pak Le? Tanya Danan dengan polos. Aku hanya tersenyum membayangkan ekspresinya saat bertemu Bimo nanti. Namun tiba-tiba dari rumah itu muncul seseorang yang kukenal. Lah, Mas Bisma datang juga ke sini, ucap orang itu. Rupanya Bimo sudah datang ke desa Kandimaya terlebih dahulu. Warga menghubunginya dulu karena khawatir dengan penyakitku apabila meminta pertolonganku. Pak Le, nanti ajak Danan muter-muter lagi ya, teriak Danan dengan polos. Beres, ucap Bimo dengan percaya diri. Aku tertawa sendiri melihat pertemuan kami. Namun tiba-tiba aku teringat mengenai kabar saat Bimo pergi ke Jawa Timur. Bimo, katanya habis dari Jawa Timur ya? Kamu ngajak anak untuk tinggal sama kamu? Tanyaku memastikan. Iya, aku belum cerita ya, ucapnya dengan santai. Panjul, sini keluar, kenalan sama Pak Demu. Terdengar suara seorang anak setengah berlari. Di lantai kayu rumah kepala desa menghampiri kami. Terlihat seorang anak seumuran Danan yang bergegas mengenakan sandal jepitnya dan merapikan sarung yang sepertinya selalu ia kenakan di bahunya. Sambil menikmati kopi hitam buatan warga desa, aku dan Bimo menyaksikan
keasikan dua anak kecil yang saling bertukar cerita. Mas Bisma, sepertinya Danan sudah semakin kuat ya? Tanya Bimo yang melihat perubahan pada Danan. Aku menggelengkan kepala. Masih jauh dari kata siap, tapi coba kamu sadar apa yang paling berubah dari Danan? Bimo menatapku heran dan mengalihkan pandangannya ke Danan. Awalnya ia tidak mengerti, tetapi lambat laun Bimo sepertinya mulai menyadari apa yang ada di dalam sukma Danan. Keris Raga Sukma? Bimo terlihat cukup kaget mengetahui wujud gaib keris itu ada di sukma Danan. Mas Bisma sudah mewariskan keris pusaka itu ke Danan di umurnya yang sekecil ini. Aku tertawa dan menyeruput kopiku yang masih hangat. Bukan Bimo, aku sendiri juga kaget. Keris itu yang memilih Danan. Saat ini aku sudah bukan pemilik pusaka itu, jelasku. Enggak Mas, aku masih belum mengerti. Mas Bisma pasti masih membutuhkan kekuatan keris itu, ucap Bimo dengan wajah khawatirnya. Sudah, gak usah khawatir. Kalau aku tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada tanpa kekuatan keris itu, berarti aku memang tidak pernah pantas jadi pemiliknya. Jawabku menjelaskan pemikiranku saat ini. Lagi pula, kalau bukan sekarang, aku tidak tahu apa aku punya kesempatan untuk mewariskan keris itu padanya. Bimo menghela nafas seolah mencoba menerima keputusanku. Lah kamu sendiri, apa berencana mewariskan pusakamu ke anak itu? Siapa namanya? Panjul. Aku balik bertanya sambil menoleh ke arah seorang anak yang hampir tidak pernah melepas sarungnya. Nama aslinya Cahyo Mas. Awalnya aku berpikir begitu, tapi baru-baru ini aku baru sadar akan ada sesuatu yang membimbing bocah itu untuk mendapat kekuatannya sendiri, jawab Bimo. Ternyata kamu juga punya kejutan ya. Seandainya terjadi sesuatu, aku titip Danan ya Bimo, ucapku sambil menepuk bahunya. Bimo berusaha mencoba menahanku mengucapkan perkataan itu. Namun ia sendiri tahu mengenai kondisiku saat ini. Panjul, Danan, ikut Pak Lek yuk. Ada yang mau Pak Lek tunjukin, perintah Pak Lek pada kedua bocah itu. Kali ini Bimo mengajak kami ke rumah seorang warga. Di salah satu kamar di rumah itu terbujur kaku seorang pemuda tanpa ada gerakan sedikit pun. Bimo mengajak Danan dan Panjul memeriksa keadaan pemuda itu dan memintanya mengambil kesimpulan. Pak Lek, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Tanya Danan dengan polosnya. Ngawur kamu, nek kondisi koyong ini iki jelas kesurupan. Ngawur kamu, kalau kondisinya seperti ini sudah jelas ini kesurupan, balas Panjul yang mencoba memberikan jawabannya sendiri. Seketika pukulan dari koran yang digenggam Bimo mendarat di kepala Panjul. Kesurupan bahmu, delok sing bener. Aku tertawa. Sepertinya anak kecil ini memiliki kemiripan dengan Bimo yang tingkah lakunya seenaknya sendiri. Sekarang kalian sudah tahu? Tanya Bimo lagi. Pak Lek, masnya ini sukmanya udah nggak ada? Tanya Danan yang heran. Panjul masih mencoba memperhatikan. Sepertinya dia berbeda dengan Danan yang memiliki kemampuan bawaan sejak lahir. Anak ini membutuhkan bantuan Bimo untuk membuka mata batinnya. Awalnya aku khawatir dengan cara yang Bimo lakukan, tapi aku yakin Bimo memiliki alasannya sendiri. Piye Jul? Wis ngerti? Tanya Bimo. Panjul mengangguk. Jawaban pertama Danan benar. Saat menemukan kejadian seperti ini, lakukan pertolongan medis bisa mungkin. Ketika ilmu medis tidak bisa membantu, baru kalian menggunakan kemampuan kalian, jelas Bimo. Setelah cukup jelas melihat kondisi korban, kami memutuskan menunggu hingga malam. Menurut warga, korban-korban ini mendapat serangan saat matahari mulai terbenam. Kami berempat menunggu di pos ronda yang ada di desa Kandimaya sambil menikmati merahnya langit yang bersanding dengan pemandangan pegunungan yang indah. Sepertinya nggak ada yang aneh di kampung ini, Bim. Tanyaku yang masih belum menemukan hal mencurigakan di kampung ini. Iya Mas, aku juga sudah beberapa hari tapi belum dapat petunjuk,
jawab Bimo. Aku sudah... Tiba-tiba anak kecil yang bernama Panjul itu mengatakan hal yang tidak kami duga. Maksudmu piye Jul? Ojo guyon lo. Ora. Tenang pak, sebentar lagi datang, ujar Panjul dengan tingkah yang sama sekali tidak kami mengerti. Tak lama setelah Panjul bilang seperti itu, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak di belakang pos ronda ini. Itu seekor kera. Dia segera melompat ke bahu Panjul dan menyerahkan sesuatu. Aku memperhatikan kera itu. Jelas terlihat kera itu bukan kera biasa. Sebuah kekuatan yang tersegel di tubuh kera itu. Bimo, maksud kamu ini? Tanyaku memastikan ucapan Bimo mengenai kekuatan bocah ini tadi. Bimo mengangguk dengan senyuman kecilnya. Pak Le, Pak D, ini Kliwon nemuin sesuatu. Panjul menyerahkan pecahan batu kapur yang dibawa oleh makhluk itu. Mas Bisma, batu kapur? Apa ada hubungannya dengan bukit batu tempat Buto Lireng dulu? Tanya Bimo. Satu-satunya cara untuk tahu kita harus ke sana, jawabku. Kami berempat segera pamit ke kepala desa dan pergi ke sebuah bukit batu yang tidak jauh dari desa. Di sanalah tempat dulu makhluk bernama Buto Lireng berkuasa sebelum akhirnya aku dan Bimo berhasil mengalahkannya. Tepat saat menjejakkan kaki di rimbunan pepohonan di bukit itu, aku sudah merasakan adanya perasaan mengerikan yang mengganggu inderaku. Mas Bisma, perasaan ini sama persis seperti saat bertemu Ki Jaruk dulu. Tapi bukannya seharusnya ia sudah mati, ucap Bimo. Aku mengangguk. Jika benar yang ada di sini adalah Ki Jaruk, kita tidak boleh melibatkan anak-anak ini, ucapku. Tetapi sebelum sempat meminta anak-anak untuk kembali, tiba-tiba Danan berlari menuju suatu tempat yang dipenuhi beberapa pohon yang sudah mati. Bapak, itu mereka di sana. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk Danan. Benar seperti ucapannya, sekumpulan roh yang diantaranya merupakan roh warga desa Kandimaya berjalan menuju puncak bukit yang langsung berbatasan dengan langit malam. Kami segera mengikuti mereka dan terhenti pada sebuah pemandangan yang mempesona sekaligus mengerikan. Seseorang mengenakan pakaian dalang yang serba hitam sedang memainkan wayang kulit di bawah terangnya sinar bulan purnama di atas bukit saat itu. Sayangnya pengiringnya adalah demit dengan berbagai wujud, dan penontonnya adalah roh manusia yang terlepas dari raganya. Ki Jaruk. Aku berteriak mencoba memastikan siapa di balik pemintasan demit ini. Namun bukannya menjawab, dalang itu mengibaskan wayang kurawanya dan sekilas sosok demit muncul dan kembali masuk lagi ke dalam wayang kulit yang ia genggam. Sebuah gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh dalang biasa. Sekali lagi, ia melakukan hal serupa. Semua itu terlihat mengagumkan, apalagi dengan terpaan sinar rembulan yang menjadi sumber cahaya pementasan itu. Sudah cukup, hentikan, ucap Bimo mencoba mendekat. Namun sebuah wayang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya dilemparkan ke hadapan Bimo. Wayang berbentuk ular berkaki dengan mahkota di kepalanya menjelma menjadi sosok yang seperti tergambar oleh wayang kulit itu. Ular raksasa dengan 4 kaki. Ular apa itu Pak Le? Tanya Cahyo. Bukan, itu bukan ular, itu naga. Sosoknya persis seperti yang diceritakan di legenda Jawa, teriak Danan. Kami mundur lebih jauh dan dalang itu menghampiri makhluk yang ia panggil dan menatap kami semua. Itu bukan Ki Jaruk. Ia tidak semudah itu. Di hadapan kami berdiri seorang pemuda berambut panjang menggunakan pakaian yang persis digunakan oleh Ki Jaruk. Sayangnya seluruh matanya berwarna hitam, menandakan ia sudah menyerahkan jiwanya kepada setan. Siapa namamu? Tanyaku pada makhluk itu. Makhluk itu melemparkan sebuah wayang Kurawa yang sebagian sudah rusak.
Aku dan Bimo mengenal benda itu. Itu adalah milik Ki Jaruk yang sudah rusak saat bertempur dengan kami. Aku adalah anak dari orang yang kalian bunuh, jawabnya dengan wajah yang penuh amarah. Tunggu, anak? Ki Jaruk memiliki anak? Aku tidak habis pikir dengan apa yang ada di depanku saat ini. Bapak, maksud orang itu apa? Tanya Danan. Aku belum mampu menjawab pertanyaan Danan. Sudah Danan, nanyanya nanti saja. Kalian berdua sebaiknya bersiap menjauh dari sini, perintah Bimo. Hentikan perbuatanmu dan kembalikan roh-roh ini, ucapku mencoba memberinya peringatan. Kalau aku tidak mau, apalagi yang mau kalian lakukan? Membunuhku seperti kalian membunuh ayahku? Ucap pemuda itu dengan wajah penuh dendam. Mendengar perkataannya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, kami tidak siap menghadapi mereka, dan di satu sisi lagi, tiba-tiba aku bersalah membunuh Ki Jaruk yang berwujud demit itu. Mas Bisma, kita tidak siap. Kita mundur aja, ucap Bimo. Aku setuju dan segera mundur menjauh dari kerumunan roh itu. Makhluk itu tidak mungkin mengikuti kami. Sebaliknya, ia mengembalikan naga Jawa yang ia panggil ke wujud wayang lagi. Aku tidak akan berhenti melakukan pementasan ini hingga seluruh roh warga desa hadir di sini. Ancaman dalang itu mengantar kepergian kami. Kami meninggalkan tempat itu secepat mungkin dan segera kembali ke desa. Permasalahan ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan adu kekuatan saja. Sesampainya di desa, terlihat warga sedang berkumpul seolah terjadi sesuatu. Ada apa ini, Ki? Bimo bertanya kepada Ki Darubaya yang ikut berada di antara kerumunan itu. Satu lagi, Bimo. Satu lagi warga desa kehilangan sukmanya, jawab Ki Darubaya. Bimo terlihat kesal dan melampiaskan dengan menendang sebuah batu yang ada di tanah. Ki, ada yang harus kita bicarakan. Kami sudah tahu penyebab semua permasalahan ini, ucapku. Malam itu, di rumah Pak Kepala Desa, kami berempat bersama Ki Darubaya menceritakan mengenai apa yang kami lihat di Bukit Batu. Kami menceritakan mengenai sosok dalang yang mengaku sebagai anak dari Ki Jaruk yang berniat mengumpulkan sukma warga desa untuk membalas dendam. Pementasan dalangnya memiliki kemampuan untuk menarik roh manusia dari tubuhnya dan membuatnya terikat di Bukit Batu dengan pementasan yang ia lakukan. Bukan ilmunya saja yang mengerikan, Ki, tapi permainan orang itu saat memainkan wayangnya benar-benar indah. Wajar saja roh yang kehilangan kesadarannya itu tertarik ke sana, jelasku. Apa keberadaan roh itu yang membuat kalian tidak bisa bertarung dengan dalang itu? Tanya Ki Darubaya. Itu salah satu alasannya, Ki. Tapi sepertinya aku merasa tidak sanggup untuk melawannya setelah menghabisi ayahnya, Ki Jaruk, jelasku. Saya mengerti. Seharusnya kalian tidak perlu merasa bersalah. Apalagi yang diucapkan oleh makhluk itu belum tentu bisa dipercaya, ucap Ki Darubaya yang mencoba menenangkanku. Ya, mungkin saya bisa sedikit membantu kalian. Mendengar ucapan Ki Darubaya, kami menjadi penasaran. Bantuan apa yang ingin diberikan oleh Ki Darubaya? Berkat kalian, kami tahu di mana roh-roh warga desa berada. Sekarang akan kami coba dengan cara kami. Aku masih belum mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Ki Darubaya. Setelahnya, Ki Darubaya memerintahkan anggota untuk mempersiapkan pertunjukan di tengah desa. Pak Le, mau ada pementasan wayang? Tanya Danan yang mulai mengerti situasi ini. Sepertinya begitu, Danan. Kamu suka cerita wayang ya? Iya, Pak Le. Semenjak kecil aku memang sering mengajak Danan menonton pementasan wayang, walaupun terkadang ia sering tertidur sebelum acara itu selesai. Biasanya besok paginya Danan akan merengek, meminta untuk diceritakan cerita yang tidak sempat ia saksikan. Kalau kamu suka pementasan wayang, Jul? Tanyaku pada Panjul.
Anak kecil itu menggeleng. Aku nggak pernah nonton wayang, Pak D. Satu-satunya pementasan yang pernah aku tonton hanya pementasan Luteruk. Jawabnya dengan wajah yang terlihat berbeda, dan dibalas dengan Bimo yang mengusapkan tangan kepala Panjul. Sepertinya ia memiliki kenangan buruk tentang itu. Hanya butuh waktu beberapa jam hingga panggung pementasan selesai disiapkan. Ketika gending gamelan mulai berbunyi, warga mulai berkumpul menyaksikan penampilan wayang yang dipimpin Ki Darubaya sebagai dalangnya. Sebuah pementasan lakon Pandawa Kurawa yang diambil dari kitab Mahabharata dipentaskan dengan meriah. Ki Darubaya menceritakan mulai dari kelahiran Puntadewa, Kurawa, hingga peperangan antara Prabu Setyajid, Raja Lesanpura melawan Prabu Garbanata, Raja Garboruci. Pementasan ini berlangsung meriah, walaupun warga yang datang tidak tahu maksud dari pementasan ini. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Kera milik Panjul mengambil posisi terdepan dan menyaksikan pementasan itu dengan khusyuk. "Gimana? Seneng gak nonton wayang?" tanyaku pada Panjul yang menemani keranya menonton di paling depan. Panjul mengangguk dan sepertinya ingin menanyakan sesuatu. Pak D, hutan Wanamarta itu apa, Pak D? Rupanya bocah ini mengikuti cerita ini dengan baik. Di cerita wayang, Wanamarta atau Wonomarto adalah hutan yang diisi makhluk gaib yang dijaga oleh kelima jin yang akhirnya menitis kelima Pandawa. Memangnya kenapa? Balasku penasaran. Enggak, Pak D, itu Kliwon. Katanya dia berasal dari hutan itu. Mendengar ucapannya, aku menatap wajahnya Panjul. Dari wajahnya terlihat bahwa ia tidak sedang bercanda. Namun apakah itu mungkin? "Bapak, Ki Darubaya hebat. Danan sampai merinding nontonnya," ucap Danan yang terlihat sangat semangat. Benar, penampilan Ki Darubaya kali ini berbeda dari biasanya. Permainan wayang dan caranya menceritakan kisahnya benar-benar membuat kami merasa masuk ke dalam alam itu. Nyanyian sinden yang mengisi jeda setiap perpindahan cerita pun mampu membuat kami terhanyut, tak mau meninggalkan tempat ini. Ki Darubaya, akan kuingat nama itu sebagai nama seorang dalang terhebat yang pernah ku kenal. Saat pertunjukan mencapai klimaks, mendadak seseorang keluar dari salah satu rumah warga yang kemarin kami datangi. Dia adalah seseorang yang rohnya hilang karena ditarik oleh dalang demit anak yang mengaku sebagai anak Ki Jaruk itu. Mas sudah sembuh?" ucap seseorang yang sepertinya adalah istri dari orang itu. Beberapa warga mulai mengerumuni orang itu dan menanyakan keadaannya. Tak lama kemudian, beberapa warga yang kehilangan sukmanya satu persatu pulih dan mendatangi pementasan Ki Darubaya. "Pementasan di atas bukit yang menarik roh kami. Namun saat ada suara pementasan dari desa ini, rasa ketertarikan kami terhadap pementasan di atas bukit menghilang dan ingin menyaksikan pementasannya Ki Darubaya," jelas salah seorang dari mereka. Mendengar cerita orang itu, aku dan Bimo saling berpandang. Rupanya ini adalah duel antara dua dalang yang memperebutkan kesadaran warga desa Kandimaya. Gila, seumur hidup aku tidak pernah melihat hal sehebat ini. Darahku bergejolak saat mengetahui ini merupakan sebuah pertempuran. Pertempuran yang tanpa harus meneteskan darah. Apalagi saat melihat Danan melompat berjingkrakan saat menyaksikan klimaks perang Baratayuda. Apalagi saat 7 senopati Pandawa berhasil mengalahkan Kurawa dan hanya menyisakan 3 senopati Kurawa. Setelah mengerti apa yang harus kami lakukan, Bimo segera menghampiri Panjul dan aku menghampiri Danan. "Danan, kamu masih mau nonton Ki Darubaya atau mau ikut Bapak?" tanyaku. "Panjul, masih betah?" tanya Bimo pada Panjul. Kedua bocah itu saling menatap seolah mengerti maksud kami. "Aku melu, Pak Lek. Gara-gara nonton wayang ini, Kliwon jadi semangat," ucap Panjul. "Kita mau kembali ke bukit tadi kan?"
Danan ikut. Pementasan wayang seperti itu harus dihentikan, jawab Danan dengan wajah yang cukup kesal. Walaupun sesekali ia menoleh ke panggung, tidak rela meninggalkan serunya pementasan Ki Darubaya. Tepat beberapa jam sebelum subuh datang, kami pergi meninggalkan pementasan semalam suntuk yang diadakan Ki Darubaya untuk menghentikan pementasan terkutuk dari penerus dalang demit yang mencelakai warga desa. Sebelum sempat meninggalkan desa, Panjul meninggalkan kami dan berlari kembali ke desa. Kose balik, sarungku Kerli. Sebuah bukit batu yang berdiri kokoh di tengah lebatnya hutan kaki pegunungan seolah dengan tegas menantang kami. Sosok makhluk yang di atas bukit itulah yang harus kami hadapi. Bapak, suara sopo kuwi, Pak? Bapak, suara siapa itu, Pak? Tanya Danan tiba-tiba. Mencoba mencari suara yang dimaksud oleh Danan, namun tidak ada suara lain selain suara angin dan daun-daun yang saling bergesekan. Suara kaya apa, Danan? Suara seperti apa, Danan? Embuh, Pak, ora jelas. Nggak tahu, Pak, nggak jelas. Sepertinya Danan tidak mau memusingkan suara yang ia dengar dan bergegas menuju puncak bukit batu mendahului kami. Terdengar suara alat musik gamelan yang dimainkan dengan malas dan asal-asalan. Pemandangan yang kami lihat di Bukit Batu saat ini jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi roh-roh penasaran yang menonton pementasan wayang dari seseorang yang mengaku sebagai putra dari Ki Jaruk itu. Kowe kabeh wis mateni bapakku. Saiki kowe nyolong penontonku. Puas kalian, ucap dalang muda itu dengan wajah yang penuh amarah. Aku sedikit menjaga jarak dari makhluk itu, bukan karena ucapannya, tapi karena pemandangan mengerikan yang saat ini kami lihat. Dalang yang mengaku putra dari Ki Jaruk itu terlihat sedang memainkan wayangnya yang telah berubah menjadi demit. Saat ini, Bukit Batu ini dikuasai seorang dalang yang sedang bermain bersama berbagai makhluk yang dipanggilnya. Mulai dari wanara siluman kera, kidangan burung hitam, hingga siluman-siluman yang sering muncul di cerita pewayangan. Mas Bisma, kita tidak punya banyak waktu lagi, ucap Bimo yang mencoba mengingatkanku. Aku menerjang makhluk itu bersama dengan Bimo. Setidaknya aku masih mengingat kisah Ki Darubaya mengenai cara mengalahkan demit dari wayang ini. Bimo, sepertinya ia telah mempersiapkan sesuatu. Ia membacakan mantra pembakar dan menciptakan api yang besar di antara kami. Ia membacakan mantra di sekitaran api itu sambil beberapa kali memutarkan tangannya untuk mengendalikannya. Sementara aku bertarung sengit dengan siluman kera, Bimo dengan mudahnya melemparkan api ke demit-demit lemah yang menyerang kami dan dengan segera mengubah mereka kembali menjadi berwujud wayang. Edan, ilmu apa itu Bimo? Tanyaku yang takjub dengan api yang dimunculkan olehnya saat itu. Aku baru melatih ilmu ini, Mas. Belum sempurna, namun api ini putih. Ia hanya mampu menghilangkan ilmu hitam, menyembuhkan dan menenangkan, jelas Bimo. Sebenarnya aku cukup heran, sekaligus senang. Bimo tidak memilih belajar ilmu dengan kekuatan penghancur seperti pendekar lainnya, tapi dia malah memilih ilmu yang jarang dan berguna seperti ini. Geni Baraloka, sepertinya nama itu cocok untuk ilmumu, ucapku yang segera mundur dan mendekat ke bara api itu. Sebuah bara api yang bisa membakar kekuatan jahat dari berbagai alam seolah berasal dari kayangan. Bimo sepertinya sedikit terkesan dengan ucapanku. Wah, apik Mas jenenge. Bagus namanya. Jurus Pamungkas Bimo, pendekar Sambara pembakar angkara Geni Baraloka, ucapnya dengan bangga. Kejawan Pak Le, Geni Baraloka wae. Suara Panjul tiba-tiba terdengar seolah sedang melakukan sesuatu di sekitar kami. Wasem kowe Jul, minggiro, balas Bimo yang setengah nyengir
mendengar ledekan Panjul. Entah mengapa, melihat tingkah laku mereka berdua, suasana mencekam di tempat ini menjadi mulai tidak berasa. Sebuah mantra kubacakan layaknya puisi yang mengalun menemani terangnya rembulan di malam ini. Ajian Gambuh Remukso memanggil tiupan angin besar yang segera mengelilingi kami. Tiupan angin yang kuarahkan ke api milik Bimo membuatnya semakin membesar, hingga aku mampu mengarahkan api milik Bimo untuk membakar semua demit. Anak buah dalang demit itu hingga kembali menjadi wayang. Hebat, Mas. Aku saja nggak tahu kalau api ini bisa digunakan dengan cara seperti itu, ucap Bimo yang terkesan. Makanya, sekolah yang benar. Tiupan angin yang mengandung oksigen bisa membesarkan bara api, balasku. Sang dalang demit itu terlihat murka dengan serangan kami. Ia mengambil kembali wayang kulit berwujud Kurawa yang tergeletak dan membangkitkannya lagi. Percuma. Sebanyak apapun ilmu yang kalian punya, aku bisa memanggil mereka lagi dengan nyawa dari setiap manusia yang pernah ditumbalkan kepadaku, ucapnya dengan wajah yang meremehkan kami. Bimo terlihat cukup panik mengetahui tentang itu. Sepertinya Bimo masih kewalahan mengendalikan geni Baraloka. Dalang demit itu kembali melangkah untuk mengambil wayang kulit hitam miliknya untuk dibangkitkan kembali. Namun sepertinya wajah bingung terlihat di wajahnya. Ia tidak dapat menemukan wayang miliknya. Panjul, aku entuk telu. Panjul, aku dapat 3. Aku dong entuk 5. Aku dong dapat 5. Terdengar suara kedua bocah itu dari arah jauh di belakang kami. Terlihat pula kliwon si monyet kecil milik Panjul menyeret wayang kulit yang sebelumnya berwujud wanara menuju kedua bocah itu. Demit, kamu nyariin ini kan? Ucap Panjul dengan sombong. Di tengah-tengah kedua bocah itu sudah menumpuk boneka wayang kulit hitam yang sebelumnya berwujud demit. Aku tertawa. Rupanya Danan dan Panjul mengambil kesempatan untuk mengumpulkan wayang milik demit itu. Tetapi aku tetap heran, mengapa kedua bocah itu tidak terpengaruh dari kekuatan ilmu hitam yang dulu mencoba merasukiku saat memegang wayang itu. Panjul mengeluarkan sebuah benda dari sakunya. Itu adalah korek api tua dengan ukiran kuno. Aku tahu, korek itu adalah salah satu pusaka yang diwariskan kepada kami. Panjul, korek itu? Tanya Bimo. Maaf Pak Le, bule yang nyuruh Cahyo bawa korek ini waktu memeriksa ke pabrik gula. Nanti Cahyo balikin pas sampai rumah, ucapnya sambil menyalakan korek itu dan membakar seluruh boneka wayang kulit milik dalang itu. Api dari korek pusaka itu mampu menahan kekuatan hitam dari benda itu dan menghanguskannya hingga tak bersisa. Wajah penuh marah muncul dari dalang itu. Kalian tahu berapa banyak kulit manusia yang kugunakan untuk membuat wayang itu? Ucapnya geram. Seketika ia mengeluarkan 2 buah benda yang tidak biasa. Wayang berwujud naga Jawa seperti yang kami lihat sebelumnya, dan satu lagi wayang Kurawa yang sepertinya merupakan ras buto. Kalau kalian suka dengan mainanku, harusnya kalian juga suka dengan ini, ucap sang dalang sembari melemparkan wayang kulit berbentuk Kurawa ke arah Danan dan Panjul. Mereka seperti bersiap menerima benda itu. Namun tepat sebelum mencapai tanah, wayang tersebut berubah menjadi raksasa yang menghempaskan kedua bocah. Panjul, Danan, teriak Bimo yang khawatir dengan keadaan mereka. Brengsek, ucapku yang segera menerjang dalang demit itu. Namun wayang satunya yang berwujud naga hitam mengibaskan ekornya dan membuatku terpental. Sebelum sempat menolong kedua bocah, demit berwujud Kurawa menahan Bimo bersamaan dengan dalang demit yang sudah menggenggam kerisnya untuk menyerang kami. Aku tidak bisa fokus melawan makhluk-makhluk ini. Sementara demit buto tadi menghancurkan sisi bukit batu tempat Danan dan Cahyo berada tadi. Entah aku harus berbuat apa, antara harus menolong Danan dan Panjul atau bertarung dengan demit ini.
Apalagi kami sama sekali tidak bisa meremehkan naga yang muncul dari wayang miliknya. Wayang ini sangat berbeda dengan demit-demit kerucu tadi. Wayang ini dibuat dari material yang berbeda, sama seperti wayang Kurawa Buto yang mencelakai Danan dan Panjul. Api hitam dari naga Jawa itu bahkan bisa menghapuskan geni Baraloka milik Bimo. Sedangkan pikiranku terbagi dengan kekhawatiran akan Danan dan Panjul yang jatuh ke jurang. Mas Bisma, kita titipkan kedua anak itu pada perlindungan Gusti Yang Maha Kuasa. Fokuslah pada pertarungan ini, ucap Bimo. Ucapan Bimo benar. Tepat setelah kata-katanya, suara dentuman terdengar dari bawah jurang itu, menandakan demit Buto tersebut masih melancarkan serangan, yang berarti Danan dan Panjul masih hidup. Aku sedikit tenang, namun tetap saja pikiranku masih terbagi. Pasti begitu juga dengan Bimo. Dalang demit itu menyerangku dengan keris hitamnya, persis yang digunakan oleh Ki Jaruk. Sementara demit Kurawa membantunya hingga membuatku terpojok. Tidak bisa. Ini terlalu sulit bila harus melawan mereka tanpa keris Raga Sukma di tanganku. Beberapa kali aku terpental dengan serangan mereka. Beruntung aku masih memiliki ajian pelindung yang bisa meminimalisir lukaku. Cukup lama pertarungan sengit ini berlangsung hingga aku mulai kehabisan tenaga. Yang lebih mengerikan lagi, apabila ini tidak selesai saat matahari terbit, roh warga desa akan kembali ke tempat ini. Di tengah rasa khawatirku, tiba-tiba terdengar suara raksasa yang melangkah menghampiri kami. Tunggu, demit Buto itu kembali ke tempat ini. Berarti Danan dan Panjul. Sementara itu, kita lihat dari sudut pandang Danan. Kemunculan raksasa dari wayang dalang demit itu membuat Danan dan Cahyo terjatuh ke sebuah jurang dangkal di pinggir bukit. Sopo kowe? Samar-samar terdengar suara seperti tadi. Aku datang ke tempat ini. Ternyata suara itu berasal dari dalam bukit batu ini. Siapa itu? Teriakku mencoba mencari tahu siapa pemilik suara itu. Kowe sing rusak panggonanku. Kamu yang merusak tempat tinggalku. Bukan. Dalang demit karo anak buahnya sing rusak. Bukan. Dalang demit sama anak buahnya yang merusak, jawabku. Tepat setelah aku berteriak, langkah kaki besar menyapu pohon-pohon sekitarku, seolah memang mengincar kami. Danan, lari! Teriak Panjul yang sepertinya menjadi sasaran utama makhluk itu. Aku bersembunyi di balik pepohonan sebelum memutuskan apa yang terjadi. Kenapa keris kuwi iso ana ning kowe? Kenapa keris itu bisa ada sama kamu? Keris? Apa maksud makhluk itu adalah keris Raga Sukma yang ada dalam sukmaku? Ini pusaka warisan Bapak. Dari mana kamu tahu benda ini? Tanyaku penasaran. Aku kenal pemilik keris itu. Mbah kenal sama Bapak? Tanyaku dengan polos. Mbah? Kalau kenalannya Bapak, berarti... Iyo. Manggil Mbah ya ora apa-apa. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba hutan yang berada di sebelahku menjadi porak-poranda oleh demit raksasa itu.